Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di Desa Mandapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya TAPM Kementerian Desa Kabupaten Kuningan lagi memonitoring realisasi atau pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, yaitu dana desa harus digunakan atau termasuk prioritas penggunaannya untuk ketahanan pangan yang tiap desa itu minimal 20%. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama dengan Pak Kepala Desa Mandapa Jaya, ada Pak Kasih Kesejahteraan, dan juga ada Direktur BUMDes, dan ada juga pengelola atau ketua subunit usaha BUMDes dalam hal bidang ketahanan pangan. Pak Kuwu, kita utamakan salam ke Pak Menteri Desa. Pak Menteri Desa, salam dari desa bahwa kami sudah melakukan apa yang diarahkan oleh pusat yang bertujuan nanti ke depan Indonesia diharapkan swasembada pangan. Swasembada pangan, dan alhamdulillah di Desa Mandapa Jaya sudah terrealisasi ketahanan pangannya untuk budidaya atau ternak sapi. Nah, tetapi kategori kegiatannya adalah sapi pedaging, bukan sapi ternak, kan gitu ya. Jadi bukan anakan, tapi mengutamakan terhadap pedaging. Nih Pak Kuwu, waktu menentukan ketahanan pangan, prosesnya di Desa Mandapa Jaya seperti apa nih Pak Kuwu? Mangga sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, alhamdulillah difokuskan ke ketahanan pangan. Namun sebelumnya kami di desa mengadakan musyawarah beberapa unsur. Yang pertama, pemerintahan desa, ada juga dari lembaga desa seperti BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh pedagang atau para pedagang yang berada di Desa Mandapa Jaya, semuanya alhamdulillah terlibat. Sehingga kami selaku Kepala Desa Mandapa Jaya, pada saat musyawarah itu diambil kesimpulan bahwa dari ketahanan pangan yang 20% itu mendapat sumber dananya itu 80 juta. Di 180 juta. Nah, dalam hal ini hasil kesepakatan bersama dihadiri oleh beberapa unsur tadi yang saya telah disebutkan, alhamdulillah jadi suatu keputusan yang mutlak dan ditandatangani atau sesuai dengan berita acara daftar hadir ada. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaannya setelah hasil kesepakatan bersama diserahkan ke BUMDes untuk pengelolaan selanjutnya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi alhamdulillah ya Pak Kuwu ya, sudah sesuai dengan peraturan dari pusat. Dimusyawarahkan bersama dengan semua pihak, termasuk di dalamnya ada BUMDes dan juga para peternak, kan gitu ya. Nah, penganggaran 180 juta itu dari 20%-nya dana desa dilimpahkan pengelolanya ke BUMDes sesuai dengan regulasi. Nah, yang selanjutnya nih ada Kasih Kesejahteraan yang punya konsep dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa. Seperti apa nih konsep ke depan dan jumlah sapi yang ada di Desa Mandapa Jaya itu seperti apa, karakternya seperti apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karto selaku Kasih Pangan Desa Mandapa Jaya. Seperti apa yang tadi ditanyakan, kami sedikit menjelaskan mengapa di Desa Mandapa Jaya diprioritaskan ke ternak sapi. Mengingat Desa Mandapa Jaya itu dengan penduduk 683 KK, mayoritas sekitar 85% adalah pemelihara sapi. Jadi bagaimana tadi ini diprioritaskan ke ternak sapi, dan alhamdulillah sampai saat ini program ini diserahkan ke BUMDes, dan alhamdulillah BUMDes sudah programnya dilaksanakan. Beberapa hari ke belakang sudah semua apa yang direncanakan 11 ekor itu sudah
beli semua. Konsep ke depan ini lanjutannya sapi ini kepinginnya keberlanjutan. Mengapa demikian dengan keberlanjutan? Karena masyarakat kami sumber pendapatannya dari ternak sapi dari hasil penggemukan, dan juga ada juga yang IB gitu. Dan juga masyarakat kami ini sebagai penghasilan itu ada bisa membuat rumah, kemudian menyekolahkan, itu dari hasil penggemukan sapi. Kemudian ini sapi yang ini semua sekitar 800 ekor. Alhamdulillah dari Dinas Peternakan atau dari Dinas Puskeswan kemarin sudah melaksanakan vaksinasi, dan alhamdulillah kebetulan yang dari BUMDes juga sudah divaksin dan juga dikasih RT dan sudah dikasih vitamin dan obat-obatan yang lain. Dan kemudian rencana ke depan kami selaku Kasihbang merencanakan ini untuk kotoran hewannya akan dibuat kompos dan juga akan dibuat pupuk organik untuk membantu para petani supaya membantu pupuk kimia, dan kepinginnya Mandapa Jaya itu bebas dari kimia. Jadi kepinginnya Mandapa Jaya itu padinya padi organik semua. Itu rencana kami sebagai Kasihbang Mandapa Jaya atau seluruh masyarakat Mandapa Jaya, rencana ke depannya. Barangkali itu seperti yang kami bisa jelaskan. Oke, sahabat desa di seluruh Indonesia. Jadi tata letak geografis, demografis, dan fotografis desa Mandapa Jaya itu berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Potensi pasarnya sangat bagus dan tinggi ya Pak Kubu ya? Ya. Nah, potensi pasarnya apa? Kebutuhan pedaging, kebutuhan anakan, dan juga kebutuhan terhadap kompos. Kan gitu ya? Ya. Jadi nanti ke depan itu bisa dikembangkan. Dan ini tadi Pak Ekbang menyampaikan, sahabat desa di seluruh Indonesia, Desa Mandapa Jaya saat ini ada 800 ekor sapi yang dikelola oleh para peternak. Di antaranya ada yang dikelola itu sapi IDT. Bantuan IDT, Impres Desa Tertinggal, yang diterima sekitar tahun 95 Pak. 1995. Nah, tahun itu Desa Mandapa Jaya dapat IDT berupa sapi, dan sekarang itu berkembang dan bergulir. Nah, ini potensi yang sangat bagus, menguntungkan, prospek pasarnya juga bagus. Jadi kalau berbicara memilih ketahanan pangan untuk sapi, dikarenakan satu karakteristik desanya sudah jadi peternak sapi, yang kedua prospek pasarnya tinggi karena pemasarannya lintas provinsi. Seperti itu ya Pak Kubu ya? Iya, betul. Nah, yang selanjutnya ini ada Direktur BUMDes. Tadi Pak Kubu menyampaikan bahwa ketahanan pangan sesuai dengan regulasi, yaitu dilimpahkan anggarannya 180 juta ke BUMDes. Oke. Nih Pak Direktur BUMDes. Iya, Pak. Kesiapan administrasi dan lain sebagainya di BUMDes seperti apa nih, Mangga? Sampaikan. Siap, setelah saya menerima mandat dari Pak Kubu setelah sekitar dana 20% untuk ketahanan pangan dilimpahkan ke BUMDes, saya langsung bergerak Pak. Ya. Saya langsung membelanjakan sekitar 11 ekor sapi Pak. Ya. Yang alhamdulillah semua sudah terrealisasi, semua sudah dibelikan sekitar 11 ekor. Dan mungkin dari jenis-jenisnya bervarian Pak. Jadi ada yang sapi lokal Jawa, ada yang sapi limusin untuk sapi pedagingnya, ada juga sapi Brahman. Ya. Itu untuk jenis-jenisnya Pak. Oke. Dan alhamdulillah juga kita sudah melakukan vaksinasi kemarin, yang alhamdulillah juga sudah dikasih AirTag untuk sapi BUMDes. Sudah dikasih AirTag, sudah dikasih obat vitamin juga. Oke. Jadi begini, sahabat desa di seluruh Indonesia. Ketahanan pangan yang dilakukan di Desa Mandapa Jaya sesuai dengan prosedur. Jadi dari mulai pengkajian di musyawarah desa, dilanjutkan dengan keputusan, disampaikan pelaksanaannya oleh BUMDes, dan di BUMDes juga membentuklah yang namanya subunit usaha
BUMDes kan gitu ya? Iya. Nah ini ada pengelola subunit usaha BUMDesnya, ya. Ada yang mengelola subunit usaha BUMDesnya dan ini menanggung jawab terhadap ternak Dan sapi, Sapi. ternak sapi. Kita sepil di telinganya, kan? Nah, di sini semua sapi, nah, ada nempelnya di telinga. Udah. Nah, di telinga ada RT-nya, jadi identitas sapi malah sudah berkod, pakai barcode, gitu kan? Sudah pakai barcode. Ini sangat hebat. Nah, untuk apa? Untuk menjaga keamanan sapi tersebut, kan gitu ya? Iya. Jadi nanti kalau ada yang melihat masyarakat dan lain sebagainya, di telinganya ada anting-antingnya, kan gitu ya? Iya. Nah, ini sahabat desa di seluruh Indonesia, alhamdulillah di Desa Mandapa Jaya sudah terrealisasi. Yang diharapkan nanti sekitar beberapa waktu yang akan datang, sapi yang diadakan seberapa ekor? 11 ya? 11 ekor ini bisa menghasilkan daging yang maksimal atau dengan bobot yang naik. Desa di seluruh Indonesia barangkali nanti ke depan membutuhkan sapi, apakah itu pedaging, apakah itu anakan, Kurban. ataupun buat kurban, ataupun untuk pembesaran, bisa datang ke Desa Mandapa Jaya. Di Desa Mandapa Jaya, para petani dan juga ketahanan pangan siap menyuplai kemanapun dan siap menerima pesanan. Siap. Seperti itu ya? Iya. Nah, oke. Termasuk nanti ke depan akan ada pengelolaan kompos juga. Barangkali nanti membutuhkan kompos, di Mandapa Jaya akan ada kompos. Untuk apa? Tadi Pak Iqbal menyampaikan, kita menggunakan pupuk yang ramah lingkungan dan dapat menghindari residu yang dapat merugikan terhadap kesehatan. Terima kasih Pak Kuwu, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Ekbang, Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat satu, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, bisa meningkatkan PAD. Dan yang paling utama, menyerap tenaga kerja. Terima kasih. Salam hormat untuk Pak Menteri Desa. Salam berdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.